Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andidio Nurul Awalia dengan NIM 2209500018 dari kelas PTIKA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi wireless WAN. Guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah komunikasi data di semester 2 ini yang diampu oleh Ibu Ayu Triwardani, SPD, MPD. Langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, pengertian jaringan WAN. Yang kedua, fungsi jaringan WAN yang terdiri dari 4 poin: mempermudah komunikasi, mengintegrasikan LAN dan MAN, mengurangi biaya operasional, serta mendukung operasional perusahaan. Pokok pembahasan yang ketiga ada cara kerja jaringan WAN. Yang keempat, karakteristik jaringan WAN. Yang kelima, perangkat jaringan WAN. Yang keenam, jenis-jenis jaringan WAN. Ketujuh, contoh jaringan WAN. 8, kelebihan jaringan WAN. Dan yang terakhir atau yang ke-9, kekurangan jaringan WAN. Pengertian jaringan WAN. Jaringan WAN adalah singkatan dari Wide Area Network yang digunakan untuk mendefinisikan salah satu jaringan yang cakupan wilayahnya sangat besar. Jaringan ini sangat berguna pada berbagai sektor, misalnya perkantoran, pendidikan, bisnis, dan sebagainya, untuk mengakses internet atau kemudahan bertukar informasi karena saling terintegrasi. Dengan menggunakan jaringan yang cakupan wilayahnya sangat besar, banyak keuntungan hingga kerugian yang harus dipertimbangkan. Pokok pembahasan kedua yakni fungsi jaringan WAN. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Karena cakupan wilayah jaringan WAN sangat besar, maka bila suatu perusahaan yang memiliki beberapa kantor di wilayah yang berbeda dapat berkomunikasi dan melakukan transmisi data dengan mudah dan cepat. Seperti yang sudah dibahas bahwa jaringan WAN sangat memudahkan integrasi antar perangkat karena mereka atau banyak komputer terhubung pada satu jaringan yang sama. Yang kedua, mengintegrasikan LAN dan MAN. WAN menjadi jembatan integrasi dari jaringan yang lingkupnya lebih kecil, yaitu jaringan LAN dan MAN. Dengan demikian, maka perusahaan dapat lebih mudah mendapatkan informasi dan pembaruan terbaru. Meskipun dibilang jaringan WAN adalah jaringan yang eksklusif, tentu ada beberapa fungsi yang tidak ada pada jaringan LAN, MAN, dan PAN, dan jaringan lainnya. Fungsi yang ketiga yaitu mengurangi biaya operasional. Sebenarnya pada saat awal-awal membangun jaringan WAN, biaya yang harus dikeluarkan sangat besar. Namun jaringan ini masih tergolong terjangkau bagi perusahaan yang dibatasi negara maupun benua. Fungsi yang keempat yaitu mendukung operasional perusahaan. Baik perusahaan nasional atau multinasional, operasional perusahaan akan berjalan dengan lebih baik. Namun, sebelum dapat membantu operasional perusahaan, hal pertama yang harus dilakukan adalah membangun jaringannya sesuai aturan yang ada. Karena beberapa negara memiliki peraturan yang berbeda-beda terkait jaringan WAN, seperti misalnya harus menggunakan kabel serat optik di bawah laut dan sebagainya. Cara kerja jaringan WAN. Dalam pengerjaannya, jaringan WAN menggunakan dua komponen teknologi komunikasi, yakni kabel transmisi dan komponen switching. Kabel transmisi memiliki fungsi untuk memindahkan bit-bit dari satu komputer ke komputer lainnya. Sementara itu, komponen switching adalah komponen dari sebuah komputer khusus yang digunakan untuk menghubungkan dua buah kabel transmisi atau lebih.
Untuk mengetahui seperti apa cara kerja jaringan WAN, berikut saya jelaskan dalam sebuah contoh kasus. Di antaranya, yang pertama itu sebuah perusahaan akan memilih dan menempatkan satu komputer server untuk kebutuhan akses database yang dimiliki. Cara kerja yang kedua, kemudian komputer server akan mengirimkan informasi database dan paket data ke seluruh jaringan yang telah dibangun sesuai topologi. Terakhir, dengan adanya topologi jaringan yang telah dibangun, maka komputer klien ataupun user bisa mengakses seluruh informasi ke komputer server, meski berada di luar pulau atau antar negara sekalipun. Jadi cakupannya sangat luas. Selanjutnya ada karakteristik jaringan WAN. Setiap jaringan pasti memiliki karakteristik yang membuat semua jaringan tersebut memiliki perbedaan satu sama lain, misalnya dalam kinerja ataupun cakupan luas. Untuk jaringan WAN, karakteristiknya ada 4. Pertama, jaringan WAN adalah sebuah jaringan yang memungkinkan komputer atau perangkat dapat saling terhubung dalam satu jaringan yang sama dan dalam jarak yang tidak dapat dijangkau lagi oleh jaringan LAN ataupun MAN. Yang kedua, cakupan jaringan WAN sangat luas. Yang ketiga, pengguna dapat mengakses bandwidth meski dari jarak jauh. Dan yang terakhir, jaringan WAN bekerja melalui data link pada layar OSI dan physical. Kita melangkah pada perangkat jaringan WAN. Perangkat pertama yaitu router. Router ini berfungsi untuk mengatur jaringan dan mengatur kontrol dinamis ke resource. Selain itu, router juga mendukung jaringan selama melakukan tugasnya, yaitu konektivitas, fleksibilitas, dan sebagainya. Yang kedua, CSU atau DSU, perangkat Channel Service Unit atau Data Service Unit, bertugas untuk menjembatani komunikasi sinyal dengan format yang telah disesuaikan. Kedua komponen ini tidak bisa dipisahkan karena sangat dibutuhkan dalam membangun jaringan WAN. Yang ketiga itu ada modem. Modem ini bertanggung jawab menyiapkan data yang kemudian akan ditransmisikan melalui local loop. Selain itu, perangkat ini juga berperan sebagai pengirim data pada alur telepon dengan modulasi dan demodulasi sinyal. Perangkat yang keempat yaitu communication server. Perangkat yang satu ini bertugas menjaga konsentrasi komunikasi pengguna dial-in serta menjadi remote access ke jaringan LAN. Selanjutnya ada Asynchronous Transfer Mode, biasa dikenal dengan ATM, merupakan sebuah protokol yang menjadi standar internasional jaringan call relay. Perangkat ini dijadikan protokol untuk memaksimalkan penggunaan media dengan kecepatan yang tinggi. Selanjutnya ada multiplexer. Multiplexer akan mentransmisikan gabungan beberapa sinyal ke sirkuit tertentu dan mampu mentransfer data secara terus-menerus seperti data suara, foto, teks, dan sebagainya. Perangkat yang terakhir ada antena. Antena bukanlah bagian utama dari jaringan WAN, namun antena berguna untuk menyebarkan sinyal. Lagi pula dengan adanya antena akan membuat sinyal lebih stabil, ditambah lagi dengan jangkauan yang sangat jauh. Kita masuk pada jenis-jenis jaringan WAN. Jenis yang pertama ada leased line, di mana leased line ini merupakan jenis WAN yang sering disebut dengan koneksi dedicated point-to-point, di mana dedicated point-to-point merupakan jenis WAN yang tidak memerlukan proses call setup untuk memulai pengiriman data. Jadi mekanisme pengiriman paket data dilakukan dengan synchronous serial. Yang kedua ada circuit switching, di mana jenis WAN yang satu ini terlebih dahulu akan melakukan call setup untuk membentuk koneksi. Tujuan supaya dapat memulai pengiriman data, PTSN dan ISDN
merupakan protokol pada WAN yang menggunakan koneksi sirkuit switching pada jaringan publik. Jenis yang ketiga yaitu paket switching. Paket switching adalah pengembangan dari koneksi last line dan mekanisme koneksinya secara sinkronos serial. Manfaat dari paket switching adalah pengguna dapat membagi bandwidth pada pengguna lain sehingga koneksinya akan lebih stabil dan dapat mengatur bandwidth sesuai dengan jumlah pengguna. Selanjutnya ada contoh jaringan WAN. Yang pertama itu, internet merupakan salah satu contoh nyata dari sebuah penggunaan jaringan WAN. Kedua, jaringan WAN dapat menghubungkan komputer antar gerai Indomaret. Yang ketiga, jaringan WAN yang bisa menghubungkan antar kantor pusat dan kantor cabang, misalnya untuk bank. Ini tiga contoh yang cukup sering ditemui dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kita masuk pada kelebihan jaringan WAN. Jaringan WAN memiliki banyak kelebihan karena luasnya cakupan wilayah yang mampu dijangkau. Walaupun demikian, WAN bukanlah jaringan yang sempurna. Adapun kelebihan yang pertama, dapat digunakan untuk transmisi file data dan resource dengan jaringan workstation. Yang kedua, dapat memperoleh informasi secara real time. Yang ketiga, wilayah jangkauan sangat luas, dapat diakses dari jarak jauh. Infrastruktur perusahaan bisa berpusat dan tidak perlu membuat server di tiap-tiap cabang kantor perusahaan. Meningkatkan keamanan transmisi data, bahkan data yang sensitif, karena sebelum data dikirimkan akan dienkripsi terlebih dahulu. Bandwidth yang bisa digunakan jaringan WAN sangat besar, dapat mengirim pesan dan file dengan ukuran yang besar secara cepat apabila terkoneksi internet. Kita tidak boleh terlena dengan berbagai banyak kelebihan karena ada beberapa minus yang harus ditanggung oleh pemilik jaringan WAN. Akan tetapi kekurangannya ini tidak membuat jaringan WAN tidak layak digunakan. Jadi kita masih bisa mempertimbangkan adapun kekurangan jaringan WAN yang pertama, biaya pembangunan jaringan, fasilitas dan perawatan atau maintenance sangat tinggi. Yang kedua, konfigurasi pengaturan jaringan WAN sangat rumit. Yang ketiga, wajib menggunakan firewall jika tidak ingin jaringan Anda terganggu. Serta yang terakhir, berpotensi terkena ancaman dari hacker dan ancaman cyber lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.